ada beberapa pertanyaan untuk diwawancara terkait dengan dilema etika. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan. Tapi sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Siti Mayani, merupakan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Loka Paksa, yang dimana saya itu bertugas di sekolah ini sudah kurang lebih hampir 4 tahun, tepatnya 30 Maret 2022. Satu sisi saya merasa ucapkan terima kasih dulu pada BGP atau kementerian yang telah melaksanakan program pendidikan guru penggerak, sehingga guru kami pada angkatan ke-10 ini ada 2 sebagai calon ataupun pelaksana program ini. Itu adalah hal yang luar biasa bagi sekolah kami, peningkatan mutu serta pembelajaran pada anak-anak kami untuk tahun-tahun ke depannya. Nah, bisa untuk itu sepenuhnya mari kita bersama-sama untuk apa yang menjadi informasi apa yang ingin diketahui. Mohon nanti waktunya yang persilakan. Terima kasih Bu. Ini terkait dengan pengambilan keputusan ini tentang dilema etika atau moral. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama, apakah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan termasuk dilema etika atau termasuk pendidikan moral? Untuk yang pertanyaan itu, karena saya juga baru kemarin ini, kalau nggak salah di bulan April, kepala sekolah mendapat juga pelatihan yang dilaksanakan oleh BGP meningkatkan kompetensi kepala sekolah. Walaupun saya sendiri sudah melaksanakan program sekolah penggerak, kembali diadakan kegiatan itu. Di sana saya mendapat materi juga tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang menyangkut pada dilema etika dan rujukan moral. Mungkin dari hasil pelatihan itu saya mendapatkan sebuah pengalaman bahwa sesuai dengan apa yang sering terjadi pada kegiatan pembelajaran atau kegiatan sekolah sekarang ini, sana bisa saya simpulkan bahwa rujukan moral itu sudah nyata. Rujukan moral itu adalah suatu kasus di mana ada pelanggaran terhadap aturan ataupun norma yang berlaku, sehingga jelas di sana ada benar dan ada salah. Untuk hal yang itu rasanya saya masih, ataupun sekolah kami itu masih gampang mengambil keputusan dari kasus-kasus itu. Beda halnya dengan dilema etika, di mana dilema etika itu terdapat sebuah kasus yang kedua-duanya adalah mengandung nilai kebenaran ataupun nilai kebajikan, ada berdasarkan aturan, dan yang lainnya ada rasa kepedulian. Baik saya sebagai pribadi ataupun kepedulian saya sebagai pemimpin pembelajaran atau pemimpin dalam sebuah pendidikan. Di sana yang kadang-kadang seperti namanya dilema atau dilema ketika kita mengambil sebuah keputusan, karena satu keputusan harus diambil atas dasar 2 keputusan yang sama-sama mengandung nilai kebenaran. Baik, terima kasih Ibu atas informasi terkait dengan dilema etika dan moralnya. Yang berikutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu selaku kepala sekolah mengambil keputusan di sekolah ini, baik terutama terkait kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, itulah sulitnya saya selaku kepala sekolah, apalagi saya di sini kepala sekolah termasuk kepala sekolah yang belum banyak pengalaman. Ini benar-benar merupakan sebuah dilema. Nah, untuk pengambilan keputusan dilema etika itu biasanya kami melakukan identifikasi dari terhadap kasus itu dari berbagai sudut pandang ataupun dimensi yang ada. Kemudian setelah melihat ke berbagai dimensi itu, kami menimbang dulu ataupun menganalisis dampak dari keputusan atau akibat dari keputusan yang saya ambil itu, terutama jika nanti dampaknya kita akan mengarah keputusan yang diambil itu adalah keputusan di mana ataupun nanti keuntungannya adalah bersifat ide umum, kemudian dampaknya adalah dampak yang positif ke banyak lebih orang yang lebih banyak. Mungkin itu menjadi dasar pengambilan keputusan kami, terutama sekolah
kasus dilema etika itu, langkah-langkah atau prosedur apa yang biasanya Ibu sudah lakukan selama ini? Dari pengalaman saya mengambil keputusan pertama yang terkait dengan dilema etika, mungkin yang pertama yang perlu saya pahami dulu, kira-kira kasus itu apa sih penyebabnya. Kemudian setelah paham dengan penyebabnya, dengan apa yang menyebabkan, kita lanjut kepada terus menentukan ataupun mencari siapa saja sih yang terlibat dalam kasus-kasus ataupun permasalahan tersebut. Jika kita sudah mengetahui siapa yang terlibat, kita akan bisa mengambil ataupun mencarikan beberapa alternatif solusi dulu. Karena kita tidak bisa memungkinkan solusi itu bisa kita ambil sekali dalam setiap keputusan itu, kita harus mencari beberapa alternatif. Dari beberapa alternatif itu kita harus menganalisisnya kembali terhadap alternatif itu. Kira-kira dampaknya yang mana yang lebih luas, yang lebih menyangkut kepentingan umum dan bermanfaat untuk jangka waktu yang lebih panjang. Nah, itulah yang kami ambil sebagai salah satu solusi alternatif pilihan. Kita sudah memahami, sudah menentukan satu alternatif solusi, maka kita lanjutnya adalah memfokuskan solusi itu untuk pertimbangan ataupun dampak-dampak selanjutnya terhadap kembali ke kepentingan umum, ke banyak orang, dan juga kebermanfaatannya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Baik, selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan, terkhusus dalam kasus dilema etika? Yang lebih efektif rasanya melalui menganalisis kasusnya itu dulu, itu rasanya lebih efektif. Kan dengan menganalisis itu kita tahu penyebabnya, kita tahu dampaknya, sehingga kita bisa menimbangnya jadinya mana yang dampaknya lebih luas, mana yang penyebabnya lebih bisa ditangani. Itulah yang diambil menjadi sebuah keputusan dari dua keputusan yang bersifat dilema etika itu sendiri. Berikutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dilihat lebih rasakan banyak sekali tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika. Seperti yang tadi saya paparkan sendiri, dilema etika sudah namanya dilema, seperti makan buah malakama, jika ditaati mati ayah, jika tidak dimakan mati ibu. Seperti itu dilema etika itu sendiri. Sehingga keputusan itu benar-benar kita akan berpikir panjang lama menganalisisnya, karena kita harus mengambil satu keputusan yang paling tepat di antara dua keputusan yang tepat juga. Nah, misalnya betul-betul kita perlu menganalisisnya ataupun memahami sama terkait dengan dampaknya. Jika kita mengambil keputusan A, kita lihat prediksi dampaknya berapa, kemudian orang-orang yang dihasilkan ataupun yang dirasakan manfaatnya nanti berapa, dan keberlanjutannya jangka waktunya seperti apa. Sehingga itu yang menjadi dasar kami ataupun tantangan kami. Tetapi dengan seiring waktu, karena kami terbiasa melaksanakan hal itu, rasanya tantangan itu akan bisa teratasi dengan jalan kita melakukan kolaborasi ataupun kerjasama dengan terutama dengan untuk pemecahan kasus-kasus yang ada. Berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal penyelesaiannya, bentuknya, prosedurnya itu seperti apa? Nah, pengalaman kembali kami sampaikan pengalaman, berdasarkan pengalaman selama ini dalam memimpin sekolah ini, kami akan melihat juga kasusnya. Jika kasus itu dianggap ringan, artinya mudah dipecahkan, pelibatannya bukan orang banyak, kemungkinan atau sudah saya lakukan mengambil keputusannya adalah pada hari itu juga secara langsung. Ketika ada kasus
selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan terkhusus dalam kasus-kasus dilema etika? Yang menjadi seseorang ya, faktor-faktor yang mendukung itulah ya jelas warga sekolah kami di sini, terutama keputusan-keputusan yang perlu menganalisis yang lebih luas. Yang sangat mendukung adalah warga sekolah kami, guru-guru kami, termasuk juga tenaga pendidikan kami, dan juga komite kami sebagai orang ketiga atau stakeholder yang lain pemangku kepentingan juga sering kami libatkan atau menjadi faktor yang mendukung kami dalam mengambil keputusan, terutama keputusan yang sifatnya seperti dilema etika yang disampaikan tadi. Sampai ke penghujung pertanyaan Ibu yang terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan terkait dengan dilema etika? Kemudian pengalaman, kalau bilang ya pengalaman, mungkin pengalaman yang sangat berharga. Ketika kita disuguhkan atau dihadapkan pada sebuah dua keputusan yang benar, tetapi harus memilih yang paling benar, atau dua keputusan yang tepat, tapi harus memilih yang paling tepat. Dan di sanalah muncul pembelajaran yang bisa saya dapatkan secara pribadi. Satu, dalam mengambil keputusan itu diperlukan ketenangan, baik ketenangan jiwa, pikiran, sehingga apa yang diputuskan itu adalah lebih masuk akal. Karena apa? Jika keputusan kita ada dalam suatu keadaan emosi, otomatis keputusan itu dampaknya nanti akan berpengaruh negatif juga. Kemudian yang kedua, keputusan itu sekecil apapun keputusan atau permasalahan terhadap kasus-kasus, ketika mengambil keputusan, mari kita melibatkan tidak hanya mengambil keputusan secara pribadi itu sendiri, dan kan harus melibatkan warga sekolah atau orang lain, terutama yang punya atau misalnya kita bertemu dengan yang memiliki kasus itu sendiri. Kita harus bertemu, maka tidak bisa diselesaikan lewat WA, lewat dan sebagainya, karena apa? Ketika kita berhadapan langsung kita akan beda nantinya. Nah itu. Kemudian yang ketiga, keputusan yang kita buat atau yang kita ambil, walaupun melalui analisis, melalui pemikiran yang sangat panjang, rasanya di satu sisi pasti saja tidak bisa memuaskan banyak orang. Di satu sisi keputusan itu ada yang puas, ada yang merasa terpenuhi, tetapi di sisi lain pasti ada yang kita merasa kecewa dan mungkin itu pengalaman berharga yang bisa saya dapatkan dari kasus-kasus dilema etika yang kadang kita alami dalam pembelajaran ataupun dalam kegiatan di sekolah selama ini. Baik, terima kasih banyak Ibu, banyak informasi yang saya dapatkan terkait pengambilan keputusan yang menyangkut dengan dilema etika atau kedudukan moral. Dari bincang-bincang dengan Ibu, terbanyak terbuka pikiran saya, ternyata kalau kita menemui kasus dilema etika itu kita tidak bisa berpikir langsung mengambil keputusan si A, B karena keduanya itu benar gitu ya. Jadi kita harus berpikir di yang antara benar itu mana yang harus kita putuskan, mana yang harus kita ambil. Jadi agar kita bisa mengambil keputusan terbaik, kita harus bisa mengambil suasana hati kita harus bahagia, tenang, senantiasa berkolaborasi untuk menyelesaikan kasus-kasus itu, sehingga kita bisa berusaha membuat orang itu lebih banyak orang bisa menerima, lebih banyak orang yang puas daripada yang tidak puas. Tidak perlu biar semuanya puas, tapi karena sudah namanya dilema etika, pasti saja nanti akan ada beberapa. Kita tidak bisa memuaskan semua orang, tapi kita bisa sebagian besar orangnya itu puas. Jadi yang bisa saya batik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya, banyak pengalaman, banyak hal yang berharga saya dapatkan. Lain kali jika ada waktu, mungkin saya akan berbincang-bincang lagi dengan Ibu terkait dengan kasus-kasus yang sama, dilema etika atau pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf saya mengganggu. Saya bertanya salam santi. Om santi santi santi.
Om Swastiastu Pak, selamat siang. Bapak, sebelumnya mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya Bapak. Perkenalkan, saya Lu Erniwati, CGP Angkatan 10 yang dalam kesempatan ini sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Dan dalam hal ini saya sekarang sedang memasuki modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bapak, terkait dengan modul ini, adapun maksud dan tujuan saya datang ke sini, saya ingin berbincang-bincang dengan Bapak terkait Bapak selaku kepala sekolah, bagaimana Bapak ketika menemui kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika atau dilema terkait dengan dilema etika atau moral, gitu, Pak. Jadi sebentar mohon persediaan Bapak memberikan saya terkait sedikit informasi tentang beberapa hal yang nantinya akan saya tanyakan kepada Bapak. Baik, terima kasih Ibu. Saya selaku Kepala Sekolah SD 1 Bandarasan dalam mengidentifikasi kasus antara dilema etika dan kehidupan moral. Yang pertama kita lihat dulu antara kasusnya, misalnya antara benar dan salah itu termasuk rujukan moral. Kemudian kalau bagaimana kasus itu berhubungan dengan nilai-nilai yang tidak konsisten, misalnya kejujuran dengan melanggar peraturan, kekeluargaan dengan kepedulian, tapi itu termasuk dilema etika. Ya, jika Bapak terkait dengan dilema etika dan rujukan moral, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Bapak. Yang pertama itu, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang seperti Bapak jelaskan tadi, itu detailnya bagaimana? Baik, jadi begini, kalau ada kasus misalnya kita identifikasi dulu apa yang bertentangan. Misalnya kalau antara benar dan salah, itu dia termasuk rujukan moral. Kalau kasus itu antara nilai yang dilanggar atau yang bertentangan, misalnya kepedulian, rasa kekeluargaan, kejujuran dengan peraturan, itu berarti dia termasuk dilema etika. Berarti perbedaannya terkait apakah dia benar dengan ada yang salah, Ya. kemudian ada yang benar tapi sisi lain juga Ya, benar betul. juga, itu yang membedakan dilema etika dengan rujukan moral. Baik, yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ini, terutama terkait dengan kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik Bu, jadi memang begitulah kalau kita di sekolah misalnya ada masalah, ini memang seperti buah semalakama karena ini semuanya mengandung prinsip-prinsip benar gitu. Ada misalnya kita rasa kasihan dengan melanggar aturan, atau misalnya antara kejujuran dengan tanggung jawab. Jadi ketika kita menemui kasus seperti itu, kita lihat dulu siapa yang terlibat, kemudian kita kumpulkan dulu fakta-faktanya, dan dalam memutuskan itu kami selaku kepala sekolah di 1 Bandarasan tetap lewat forum rapat. Artinya dalam memutuskan tidak sendiri, kita mengumpulkan bapak ibu guru, bila perlu orang tua, dan bahkan pihak-pihak yang terkait. Langkah-langkah atau prosedur spesifik apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini ketika mengatasi masalah-masalah dilema? Nah, ketika kami ada masalah dilema kita, jadi yang perlu kami lakukan, yang pertama tentu saja siapa saja yang terlibat, kemudian kita kumpulkan fakta-fakta yang relevan atau yang sesuai, baru kita mengambil keputusan. Tentu saja keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik, yang tidak ada yang dirugikan begitu. Artinya semua bisa berjalan dengan baik. Berusaha untuk Ya. menangkul semua Ya. yang dirugikan. Jadi berikutnya Pak, hal-hal apa saja
yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus dilema etika? Jadi tentu dalam mengambil setiap keputusan kami mengumpulkan bapak ibu guru, berikutnya orang tua kalau perlu, dan mencari fakta-fakta yang relevan, sehingga tentu saja tidak ada hal yang Kemudian selama ini adakah tantangannya Pak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? ya, untuk tantangannya dalam dilema etika tentu saja, karena ini menyangkut semuanya benar, misalnya di satu sisi peraturan yang dilanggar, kemudian di sisi lain misalnya keadilan, keadilan dengan tanggung jawab. Itu dalam mengambil itu harus ada yang ya betul. Nanti kita lihat yang banyak yang Ketika mengambil sebuah keputusan tersebut, apakah ada jadwal-jadwal tertentu dalam penyelesaian kasusnya atau langsung diselesaikan dalam hari itu saja? Nah, ketika kami sekolah ada kasus dilema etika, kita segera mungkin mengambil tindakan agar tidak melebar kemana-mana seperti saat ini misalnya ke besok, kalau sudah ke besok melebar kan jadi lebih besar adanya masalahnya. Sehingga ketika ada masalah saat itu kita mengambil tindakan. Begitu atau prosedur penyelesaian kasusnya bagaimana? Jadi dalam penyelesaian kasus tentu saja kita melihat dari siapa saja yang terlibat, kita berikan fakta-fakta yang sesuai, dan kita mengambil keputusan itu lewat rapat, berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam menyelesaikan kasus terkait dilema ini? Nah, ketika kita menghadapi kasus yang kita tenang dulu ya, hingga solusi bisa kita peroleh dengan yang terbaik adalah pengambilan keputusan. Banyak yang terlibat, tidak hanya saya selaku solusi, tapi bapak ibu guru, staf di sekolah, para orang tua, pengurus komite, bahkan bila perlu kita mengundang pihak-pihak yang Tanya Bapak, ya. dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman-pengalaman Bapak sebelumnya terkait pengambilan keputusan tentang dilema etika? Baik dalam dalam pengambilan keputusan itu kita selesaikan dengan kepala dingin istilahnya, dan setiap peristiwa tentu ada hikmahnya, ada pelajarannya, sehingga dalam mengambil keputusan kedepannya bisa belajar lagi kedepannya dan semakin bijaksana. Baik, terima kasih Bapak. Banyak hal yang dapat saya petik dari diskusi dengan Bapak kali ini. Jadi dari awal Bapak sampaikan bahwa dilema etika dengan permohonan kita bisa bedakan. Kalau dilema etika berarti kedua hal itu kita membandingkan yang benar-benar, tapi kita harus memilih dari kedua benar ini mana yang harus kita putuskan. Itu ya Pak ya. Sedangkan kalau di keputusan moral itu sudah kita bisa pastikan bahwa ada satu poin yang salah, sedangkan satunya yang benar. Nah, yang sulit di sini adalah ketika kita menemui kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika, karena kita tahu bahwa keduanya itu adalah benar. Jadi kita mengambil A benar, kita ambil B benar. Nah, dari yang benar juga kita
perlu cari yang pendidikan itu begitu Pak ya. Jadi agar kita bisa mengambil keputusan yang terbaik dari yang 2 pilihan baik ini, kita harus tenang, senantiasa berkolaborasi sehingga kita bisa menghasilkan keputusan yang baik. Mungkin begitu yang bisa terjadi dari diskusi Bapak kali ini. Terima kasih banyak Bapak, banyak ilmu, banyak pengalaman yang saya rasakan dari diskusi ini. Mohon maaf kalau saya mengganggu, ada kata-kata yang salah tadi. Jadi nanti mungkin dari kesempatan saya ya ada perlu lagi, mungkin saya datang lagi untuk berbicara berbicara juga dengan Bapak terkait dengan kelompok saya itu kan dalam terima kasih Bapak atas waktunya. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng.